أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبعد. Nggak boleh ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada kita, orang yang dikit-dikit ngelapor dan dia melapor tanpa bukti, dan yang tempat ngelapor itu nerimo laporannya, dia saat itu sedang zolim sama orang lain kalau dia tidak menerapkan aturan ini, Pak ya, tidak menerapkan aturan ini. Bayangkan saja, Pak, kalau misalnya kita ngelapor ke sekta, Pak Sekta, aku ngelihat tetangga aku tuh berzina. Lalu apa ininya? Sekta ngambil keputusan apa kira-kira, Pak? Diapakannya oleh sekta? Kalau dalam hukum Islam, pelaporan terhadap zina itu tidak sepele, Pak. Harus disaksikan oleh 4 saksi. Berarti 4 orang ini ngelihat nih orang itu berzina, Pak. Mak mana coba nonton orang berzina? 4 harus, ya kan? Walladzina yarmunal muhsanat dalam Al-Quran itu kan, dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik itu secara khusus, secara umumnya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan atau laki-laki itu berzina, hendaklah dia mendatangkan 4 orang saksi. Ini bayinahnya itu Pak, 4 orang saksi buktinya itu. Kalau kurang tidak diterima, Pak, persaksian itu ya. Kalau seandainya dia tidak mendatangkan saksi atau saksi palsu, dia dihukum. Apa hukumannya? Samanina jaldah, 80 kali cambukan. Dicambuk 80 kali. Dan bukan cuma itu, Pak. Orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, selain dia dicambuk, dia dianggap sebagai orang fasik, dan saat itu persaksian dan sumpahnya kapan baik tidak boleh diterima. Jadi orang ini tidak boleh dipercaya lagi, Pak. Apalagi dalam hal menyampaikan ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ya. Nah, jadi kita jangan sembarangan zolim ya, menuduh orang lain tanpa aturan. Ya, ini poin yang kedua dari hadis ini. Nah, yang ketiga, Pak. Nah, ini kita baru masuk ke konteksnya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita aturan terhadap laporan-laporan. Apa itu, Pak? Hendaklah setiap pendakwa, setiap orang yang ngelapor, ya, bukan sekedar aturan, wajib bagi orang yang melapor itu, ketika dia melapor, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi para pendakwa, bagi para pelapor, hendaklah dia ketika ngelapor membawa bayyinah, membawa bukti. Nah, bukti itu, Pak, atau dalam istilah KUHP itu disebut alat bukti, bisa apa baik. 4 orang saksi itu kalau mak ini hari, Pak, ya bisa. Tapi kalau lah ada CCTV tidak perlu lagi, sudah disaksikan banyak uang. Jadi bukti itu banyak macamnya. Ada bukti fisik, bukti verbal, bukti non fisik, bisa. Nah, hendaklah para hakim atau pihak-pihak yang memang diberikan wewenang mendengar para pelapor atau memutuskan laporan ini diterima atau tidak, hendaklah mereka menanyakan bukti. Nah, kita, Pak, aplikasinya cak itu juga. Kalau ada kasus orang bertengkar, si penuduh atau pendakwa ini menuduh si B, si A menuduh si B,
Maka si A ini harus kita tanya, bukti kau apa? Buktinya apa? Sebelum ke masalah pidana, masalah yang sepele saja Pak. Misal Pak, ada seorang ustadz menuduh ustadz itu menyampaikan ajaran sesat. Si ustadz itu sebagai penuduh wajib dia mendatangkan bukti. Apa dia? Kau ngomong ustadz itu sesat, apa? Ya. Jangan meloi ustadz ahli bid'ah. Dia harus kasih bukti dong, apa bid'ah itu. Dia harus ngasih kejelasan di mana bid'ah dan sesatnya ustadz itu, kiai itu. Kalau tidak, dia akan berhadapan dengan Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan salah satu musuh Rasulullah itu Pak, ya, itu ada tingkatannya Pak. Nanti ada musuh yang akan jadi musuh Nabi di hari kiamat itu, ya, diantaranya adalah orang yang menyakiti ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu adalah orang yang non muslim, orang kafir yang tinggal di dalam perlindungan pemerintah muslim. Bule misalnya datang ke kita, resmi dia masuk Pak ke negeri kita nih. Jangan dibabeti, dimalingi misalnya, dimbei barangnya. Itu jadi perlindungan. Itu akan jadi musuhnya Rasulullah. Dan diantara berikutnya itu adalah ini Pak, orang-orang yang suka melapor, ya, mendakwa orang lain tanpa adanya bukti, itu akan jadi musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada bukti. Saking hebatnya bukti ini Pak, ada kisah ini, mungkin Bapak Ibu sedang mendengar tuh. Tahu Ali bin Abi Thalib Pak ya? Ali bin Abi Thalib itu Pak, ketika beliau jadi khalifah itu kalau sekarang levelnya itu presiden Pak. Tapi ya tidak seperti presiden sekarang, kedudukannya lebih tinggi lagi. Khalifah itu dia ngurusi agama, dia ngurusi peradilan, dia ngurusi pemerintahan, dia ngurusi keamanan, semua Pak. Jadi Pak, Ali bin Abi Thalib ini ketika dia jadi khalifah, beliau ini punya baju besi Pak, baju besi yang biasa dipakai perang. Ini baju besi kesayangan beliau Pak, baju kesayangan beliau. Nah suatu ketika Pak, beliau ini nyari-nyari, manalah baju besi aku nih. Ternyata baju besi beliau ini hilang Pak. Baru ketahuan ternyata baju besi beliau ini dimaling orang Pak, dicuri Pak oleh orang. Dan tahulah beliau yang nyurinya itu, yang malingnya seorang Yahudi, tetangga dia dewek. Yahudi Pak. Bayangkan Pak, seorang presiden kemalingan Pak. Mano pas pampresnya coba kira-kira. Khalifah itu tidak aja sekarang Pak, motonya be susah. Umar bin Khattab itu Pak, presiden yang menguasai sepertiga benua. Jazirah Arab itulah dikuasai pada masa Umar bin Khattab. Dulu Pak, kalau nak nemui raja itu bulan-bulan Pak, nak nemui raja Persia, Kisra, ngirim surat dulu. Ketemu ini lama Pak. Nak ketemu raja Romawi, lama. Ketemu raja Yaman, lama. Tapi Pak, pernah raja Yaman, raja Persia itu datang ke Madinah, nak nemui khalifah, seorang pembebas Palestina yang bernama Umar bin Khattab. Di manalah istana Umar bin Khattab? Dalam pikiran mereka, istana Umar bin Khattab tuh khalifah tuh seperti mewah betul ya. Kaget bukan main Pak pas masuk Madinah itu. Ternyata gundukan-gundukan, plesteran-plesteran biasa. Ayo nanya, di mana tempat istana khalifah? Istana, kata orang, dah ada istana. Kalau kau nak namanya khalifah, dah. Hah? Sederhana Pak, biasa. Ngetok pintu, ndak katik penjagaan, ndak katik barakuda, ndak ada macam-macam. Ngetok pintu, ndak ada yang nyaut. Ternyata ada yang tedo di sebelah pohon kurma ini. Pikirnya ini yang jago pintu. Hei, mana khalifah? Ngapo kau siapa? Aku raja ini. Oh, duduk sini. Kau siapa? Ya, ini aku yang kau cari nih. Khalifahnya duduk Pak. Oh, dak kelemah Pak, raja-raja tadi yang bawa. Saking, jadi Islam itu mulia saat itu bukan karena harta benda dan sebagainya, tapi karena kehormatan yang dimiliki oleh mereka, karena keadilan yang dihadirkan oleh para penguasa Islam saat itu. Termasuk Ali bin Abi Thalib Pak.
Ali bin Abi Thalib seorang khalifah itu kehilangan baju besi, Pak. Dan Ali tahu yang malingnya itu adalah, kalau main ini Ali langsung ditangkap kan? Ali tidak, Pak. Diadili dulu, Pak. Diadili. Saat itu ada pengadilan. Dilaporkanlah, Pak, oleh Ali bin Abi Thalib. Disidanglah, Pak. Dah dipanggillah orang Nasrani tadi. Benar baju besi ini punya kau? Benar. Berani bersumpah? Berani. Kata Ali, tidak, itu punya aku. Jadi Ali di pengadilan, Pak. Khalifah di pengadilan. Singkat cerita, Pak, Ali ini ditanya oleh hakim, apakah khalifah punya saksi, punya bukti bahwa baju besi ini punya khalifah dan si Yahudi ini yang mencuri? Mikir, Pak, siapa saksinya yang maling ini kan? Tapi benar yang mulia, itu punya aku. Udah baca ngaku-ngaku, sekarang apa buktinya ini punya kau dan apa buktinya si Yahudi ini maling? Udah kate, Pak. Tak bisa ada yang membuktikan itu, Pak. Akhirnya apa, Pak? Nyerah. Si hakim akhirnya memenangkan Yahudi tadi. Dan Ali diam. Memang kate bukti. Ya sudah, kalah aku memang. Kalau gitu, Pak, pecah palanya dah. Punya kita ya nih. Akhirnya, Pak, si Yahudi tadi ngomong, ngaku dia, bener, aku maling tadi yo. Cuman aku penasaran, baik, ngapu hakim, ngapu khalifah, kamu udah ngelawan? Padahal ini bener punya Ali. Udah baca, itulah ajaran Nabi kami dan itulah syariat agama kami. Dilepas ke nyawa baju tadi, masuk Islam Yahudi tadi. Begitu adilnya sistem peradilan Islam itu. Ya, kalau ini diterapkan, Pak, si hakim itu tidak peduli siapa yang disaksikan. Presiden diadili, Pak. Ya. Coba hakim mana berani ngadili presiden? Yang presiden, anak presiden beda berani diadili. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalil al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, hendaklah orang yang mengadu, mendakwa punya bukti. Punya bukti. Kalau tidak cak itu, Pak, tidak tertib kehidupan kita ini. Tidak tertib kalau tidak kata hukum. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi orang yang terdakwa habis ya. Gimana, Bu? Lewat 12 ya, Pak ya? Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi melanjutkan wal yaminu 'ala man ankaro. Bukan berarti orang yang dituduh itu pasif. Tidak. Dia boleh menentang, dia boleh menolak dakwaan itu. Dia ini terdakwa kan? Cak mana caranya? Bersumpah. Bersumpah. Makanya lihatlah di sidang-sidang tuh, Pak. Semuanya bersumpah. Jadi misalnya si Yahudi tadi, Pak, bersumpah dia. Tapi sumpahnya palsu. Nah, makanya kita mungkin bertanya-tanya, Ustaz, cak mano? Kalau cuman bersumpah baik, orang yang terlapor itu pacak be dia palsu. Nah, itu soal lain, Pak. Makanya dalam hal ini yang dikuatkan di dalam sebuah peradilan itu bukan sumpah, tetapi bukti. Jadi mogolah dia ini berbusa-busa bersumpah si terlapor ini, Pak. Kalau buktinya pas, cocok, maka si hakim wajib memenangkan pendakwa, bukan yang terdakwa. Atau si terlapor ini yang terdakwa ini ngakui, maka sumpahnya tadi kalau dia seorang muslim dia wajib didera. Jadi orang yang sumpah palsu itu, Bapak Ibu, dosanya besar. Dosa sumpah palsu itu ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan wahafidhu aimanahu, hendaklah mereka menjaga lisan mereka dari sumpah-sumpah mereka. Ya, dalam hukum Islam itu orang yang bersumpah palsu takzirnya luar biasa, Pak. Ya, takzirnya, hukumannya itu luar biasa, berat sekali. Makanya jangan gampang-gampang kita bersumpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, wal yaminu 'ala man ankaro, bagi orang yang didakwa, yang diadu ke, dia bersumpah untuk membuktikan dia itu tidak salah. Itu yang pertama.
Ya kalau sekarang kan ya artinya ini tidak kaku, diperluas hukum itu. Ya boleh dia mengadakan saksi atau menolak bukti tadi dengan pembuktian yang lain, ya boleh, tidak kaku, tidak harus seperti ini. Ya, ini hanya metode Islam, metode Rasulullah. Ya, hendaklah setiap pengadil menetapkan posisi yang paling adil. Dia berada di tempat yang paling adil, yaitu bagi orang-orang yang melapor ditanya buktinya, dan bagi orang yang terlapor boleh membela diri. Salah satu cara bela dirinya itu adalah dengan bersumpah. Nah, kalau dia bersumpah palsu, ya, itu ada hukuman yang berbeda. Orang bersumpah nih kan, cak mano membuktikan dia sumpahnya palsu apa tidak, Pak? Itu susah. Maka sikok-sikoknya caro adalah menguatkan alat bukti. Nah, tapi kalau lihat dari kasusnya Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi, ya, satu, karena memang Ali tidak punya bukti yang kuat, tidak punya bayinah yang kuat. Ya, yang kedua, si Yahudi tadi bersumpah, ya, dan dia bersumpah dan dia mencoba membuktikan bahwa benar baju besi itu punya dia. Nah, karena bukti yang dimiliki oleh Ali tadi tidak kuat, maka pengadilan mau tidak mau. Dan saya yakin, Pak, hakim yang mengadili kasus itu yakin itu punya Ali, tidak mungkin Ali itu bohong. Tapi karena tidak kati bukti, mamano, ya, tidak kati bukti sama sekali. Apa buktinya? Kau melihat nian apa? Si Yahudi tadi ngambeknya, di mana tempat bajunya? Tidak ngelihat. Ah, gagal. Ya. Apa buktinya baju besi itu punya kau? Ini. Tapi Yahudi itu bisa ngomong, ini punya aku juga. Gagal. Kalah, Pak. Ya. Nah, ini bentuk bagaimana Islam itu sangat menghargai individu orang, baik yang melapor atau yang terlapor. Ya. Walaupun sekarang banyak berseliweran sumpah-sumpah palsu, nah itu besar sekali hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu kita cukupkan pasnya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.